warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royanda Kusuma, kelas TPTP 1B, NIR M0104212220. Nah, di video kali ini saya akan melakukan praktek lapangan tugas akhir psikologi sosial. Di sini saya melakukan interaksi sosial kepada petani untuk mewawancarai bagaimana cara menanam atau merawat padi tersebut. Saya sudah bersama salah satu petani yang ada di dekat daerah saya. Ikutin. Sini kepada saya Pak Agung. Sore Pak Agung. Sore. Saya di sini saya melakukan interaksi sosial kepada Anda dan saya ingin bagaimana sih cara merawatnya atau dari pertama kali padi itu belum tumbuh sampai nanam sampai panen nanti. Jadi di sini saya melontarkan beberapa pertanyaan kepada Anda. Yang pertama yaitu bagaimana cara dalam usaha membudidayakan tanaman padi ini. Nah, untuk pertama kali itu kita melakukan persiapan lahan. Persiapan lahan itu bisa dilakukan dengan cara kita membersihkan dari gulma, kemudian melakukan pengolahan tanah. Dapat dilihat di sekitar kita ini adalah areal yang baru dilakukan pengolahan tanah tersebut. Kemudian untuk setelah lahan sudah siap ini, itu kita sudah mempersiapkan bibit yang akan kita tanam. Nah, di sana itu adalah gambar persemaian. Tempat persemaian kita di tengah-tengah itu adalah persemaian sebelum kita melakukan penanaman. Dan untuk umur semaian itu berkisar sekitar umur 25 sampai 30 hari dari pertama kita biji gitu. Nah, setelah disemai, semaian sudah itu baru kita lakukan penanaman di area lahan yang sudah dilakukan persiapan gitu. Kemudian setelah dilakukan penanaman pada umur 10 hari itu bisa kita lakukan pemupukan pertama. Pemupukan pertama itu biasanya kita menggunakan pupuk urea dan juga dengan pupuk TSP. Nah, kemudian setelah kita menggunakan pupuk tersebut pada umur 10 hari, kita bisa melakukan perawatan, yaitu pengendalian hama penyakit apabila menyerang tanaman padi kita. Dan kita membersihkan gulma yang tumbuh apabila pada proses pembudidayaan masih kecil, itu lebih baik kita kendalikan lebih awal daripada sudah terlambat. Setelah perawatan kita lakukan pemupukan kedua itu di umur sekitar 30 hari ataupun sampai 40 hari, itu pemupukan kedua. Di situ pemupukan kedua kita menggunakan pupuk urea dan juga pupuk buah, bisa berupa pupuk ZA ataupun Poska. Nah, di pupuk kedua itu kita lakukan pemupukan yang tepat takaran, tidak terlalu banyak ataupun tidak terlalu sedikit, sesuai dengan kesesuaian yang dibutuhkan oleh tanaman padi kita. Setelah kita melakukan pemupukan kedua tersebut, bisa kita lakukan perawatan kembali gitu. Di situ kita melakukan pengendalian atau pengecekan, pengontrolan dari hama yang menyerang. Biasanya pada umur segitu rentan terhadap hama ulat ataupun walang sangit dan juga kutu putih. Nah, di situ kita harus rutin gitu melakukan pengontrolan ataupun pengecekan agar tanaman padi kita itu tidak terserang oleh hama tersebut. Nah, pada umur 2 bulan ataupun 2 bulan lebih 5 hari itu tanaman padi kita sudah mengeluarkan buah gitu. Buah muda itu pada umur segitu, dan pada umur 3 bulan 10 hari atau bisa 95 atau sampai 105 hari itu bisa kita lakukan pemanenan. Nah, dalam proses pemanenan itu biasanya dalam satu rantai bisa berkisar 250 sampai 350 kilo. Di sini lahan Bapak sendiri ada berapa hektar, Pak? Untuk lahan sendiri nggak nyampe hektar, paling cuma sekitar 20 rantai. 1 hektarnya kurang sedikit lah gitu. Nah,
Kira-kira itu biaya produksi untuk tanaman padi ini mahal atau murah ya Pak? Untuk biaya produksi sendiri itu tergantung dari kita. Kalau untuk kita yang tidak mempunyai lahan, otomatis kita menyewa gitu. Nah, biasanya untuk pasaran di daerah Setabat ini per rantainya untuk sewa lahan itu 150.000 begitu. Nah, itu untuk sewanya aja. Kalau kita punya lahan sendiri, otomatis kita cuma melakukan proses awal itu, yaitu persiapan lahan dengan penyemprotan kalau gulmanya terlalu tebal, ataupun langsung kita lakukan pengolahan tanah dengan cara di traktor gitu kan. Ini biaya traktornya itu satu rantainya 40.000, satu rantai 40.000. Untuk biaya nanamnya itu satu rantai sekitar 60.000 untuk biaya penanaman. Untuk benihnya sendiri kalau dia satu rantai itu nggak nyampe, paling cuma 2 atau 3 kilo itu cukup untuk dalam satu rantai. Biasanya kami menggunakan bibit plastikan, itu yang satu plastik itu sebanyak 5 kilo. Nah, 5 kilo itu bisa digunakan untuk 4 rantai gitu, 4 rantai. Jadi kalau 20 rantai kita menggunakan 5 plastik padi. Untuk bibitnya sendiri berkisar harga 80 sampai 100.000 per plastik dalam 5 kilo itu. Nah, kemudian kita kembali lagi untuk perawatan seperti pupuk. Pupuk yang kita gunakan itu biasanya urea. Kalau nggak urea, Posca ataupun ZA gitu. Untuk pupuk urea itu kami petani mengambil itu pupuk subsidi dengan harga 150.000 dan Poscanya itu 150.000 juga. Untuk ZA-nya itu murah, cuma sekitar 130.000 per goni gitu. Untuk 20 rantai biasanya digunakan pupuknya itu 3-4 goni itu cukup gitu. Tapi nggak cuma 3 goni urea, enggak, artinya 3-4 goni itu udah bercampur antara urea dan Posca gitu. Jadi kita pandai untuk mengatur berapa yang dibutuhkan urea, Posca ataupun ZA-nya. Nah, untuk dipanennya sendiri, itu kita itu di sini kita pekerjakan oleh orang lain gitu. Jadi biaya pekerja itu dipotong dari persen padi yang keluar. Contoh padi 1 ton atau 1000 kilo, biaya yang dikeluarkan kita tinggal terima bersih itu 170 kilo atau 17% dari hasil panen. Jadi kalau 20 rantai, hitung aja berapa akumulasi hasil panen kita dibagi 17%. Itulah untuk biaya panen. Itu kita tidak kita ikut manen, enggak. Udah orang lain yang manen, kita tinggal terima bersih. Bahkan agen tinggal ngambil ke ladang gitu. Untuk harga jual padi saat ini ya dibilang tidak cukup mahal. Lebih baik kita jualnya itu dalam bentuk beras gitu. Karena pada gabah sendiri per kilonya itu hanya 4.500 per kilo. Sedangkan harga beras sekarang sudah mencapai 11 atau 12.000 per kilo. Iya, Pak. Jadi kan lebih untung kita jual beras gitu. Tapi kebanyakan petani untuk jual beras itu sulit karena pemasoknya itu nggak ada gitu. Jadi lebih besar mereka menjual gabah dengan harga yang segitu. Itu kan misalnya kayak satu rantai itu Bapak nanam padinya ini Bapak kasih ke orang atau dengan cara mesin atau bagaimana Pak? Untuk di sini masih dengan cara manual, dimana cara manual ini selagi kita membudidayakan tanaman, kita juga memperhatikan perekonomian di daerah sekitar tempat kita budidaya. Dimana dengan kita menggunakan manual itu banyak peluang kerja, lapangan kerja orang yang bisa kita gunakan gitu. Seperti ibu itu dan bapak sana itu sedang menanam juga itu. Di situ sebagai lapangan pekerjaan bagi mereka juga, sehingga meningkatkan ekonomi. Selain kita
membudidayakan padi, kita juga meningkatkan ekonomi di sekitar tempat budidaya kita. Gitu. Nah, Bapak tadi bilang kan menanamnya itu secara manual. Berarti kan diperlukan orang, Pak. Itu kira-kira untuk satu rantai itu diperlukan berapa orang ya, Pak? Nah, dalam penanaman itu terkadang si pekerja itu membawa teman gitu ya kan. Itu dalam satu hari tergantung jumlah orang yang menanamnya gitu. Kalau satu orang dalam satu hari itu bisa mencapai 1,5 rantai ataupun 2 rantai gitu. Bahkan kalau dalam 20 rantai itu bisa satu hari siap. Tapi jumlah pekerjanya itu banyak gitu. Dan untuk penghitungan biayanya pun sama aja, mau dia satu hari siap ataupun lama gitu. Tapi lebih baik lebih cepat ditanam dan serentak gitu. Dimana untuk panennya nanti pun biar serentak gitu. Baik, itu saja sih Pak yang bisa saya tanyakan ke Bapak. Mungkin ya kalau nanti saya ingin membudidaya bisa saya bertanya-tanya lagi kepada Bapak. Terima kasih ya Pak. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan tentang interaksi sosial kepada seorang petani padi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.